Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali kajian ini dengan kita baca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allim ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan oleh Allah untuk kita bisa bermajlis ilmu, yang mana mendatangi majelis ilmu ini memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah yang akan didapatkan bagi para penuntut ilmu syar'i. Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, lan yashba'a taliban, tidak akan pernah kenyang dua orang, kata Nabi Muhammad. Tidak akan pernah kenyang dua orang. Talibud dunya wa talibul ilm. Orang yang mencari dunia itu tidak akan pernah kenyang. Ya, namanya orang mencari dunia itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas. Kulit terus, ya, dicari terus. Padahal sudah banyak di rekeningnya, gitu ya. Sudah banyak hartanya, tapi tidak akan pernah puas. Talibud dunya itu pencari dunia. Dan yang kedua, talibul ilmi itu pencari ilmu. Jadi kalau seandainya kita menjadi seorang pencari ilmu yang sejati, yang sesungguhnya, kemanapun ada jadwal kajian atau apapun itu ya, didatangi. Karena apa? Tujuannya apa? Mencari ilmu. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Ya. Jadi orang beriman, ya, itu tidak akan pernah puas dengan yang namanya beramal solih. Orang beriman tidak akan pernah puas dengan yang namanya ilmu. Haus akan ilmu. Tidak mencukupkan diri dengan ilmu. Ya. Itu. Merasa dirinya itu apa? Ya kurang tahu. Merasa dirinya apa? Bodoh. Merasa dirinya tidak tahu. Nah, ini tanda-tanda orang yang beriman. Tidak akan pernah puas dengan yang namanya kebaikan. Maka kata Nabi Muhammad, ada dua golongan yang tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang. Yang pertama, para pencari dunia. Ini tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas. Orang kalau pecinta dunia, waduh, ya, mulai dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, itu bisa dicari dunia itu, karena pecinta dunia, pencari dunia, ya, maka ini yang, ya, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang kedua, talibul ilmi, ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, mencari ilmu. Maka ketika kita istiqomah dalam mencari ilmu, dimanapun kita berada, dimanapun ada jadwal kajian, di masjid manapun, maka kita mendatangi, maka ini merupakan, ya, ada tanda-tanda, ya, keimanan dalam hati kita. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, lan yashba' mu'min min khairin. Ya, lan yashba'a al mu'min min khairin. Seorang mukmin tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dengan beramal kebaikan hatta yakuna muntahahul jannah. Sehingga akhir tujuannya adalah surga. Jadi orang beriman itu tujuannya apa? Surga. Jadi tidak akan pernah berhenti untuk sholat 5 waktu. Orang beriman tidak akan pernah berhenti untuk bersedekah. Orang beriman tidak akan pernah berhenti untuk berzakat. Orang beriman tidak akan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Orang beriman tidak akan pernah berhenti untuk menuntut ilmu.
Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai tujuan akhirnya adalah masuk ke dalam surga. Nah, ini maka insyaallah ya, semoga kita termasuk orang-orang yang talibul ilmi, orang-orang yang tidak pernah puas dengan yang namanya ilmu. Kita haus akan ilmu, ya. Maka ini menjadi tanda-tanda keimanan ada dalam hati kita insyaallah. Baik, ya. Mari kita seperti biasa mengawali kajian ini dengan hafalan Quran. Kita murojaah surat Al-Buruj, ya, surat Al-Buruj. Ya, kita murojaah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa ya, baik ya, murojaah saja dulu ya. Kalau nanti kalau sudah kumpul semua kita nambah. Bismillah ya. Semoga sehat semuanya insyaallah ya. Amin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan langsung kepada kajian kita para hamba Allah. Kita masih membahas tentang azab kubur dan nikmat kubur, atau hal-hal yang masih kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Ya. Hari akhir, ya, halaman 103. Iman kepada hari akhir konsekuensinya ada 3. Ya, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari hisab dan pembalasan, dan iman kepada adanya surga dan neraka. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan tentang iman kepada hari akhir, itu adalah iman kepada fitnah kubur dan azab kubur atau dan nikmat kubur. Fitnah kubur kita sudah bahas dulu. Kemudian kita sudah membahas sedikit dalil yang pertama tentang azab kubur dan nikmat kubur. Ya, Quran surat Al-An'am ayat 93. Ya. Bahwasanya apa? Azab kubur, kita menjelaskan azab kubur dulu, ya. Fa yakunul azabu lidz-zalimina minal munafiqina wal kafir. Adapun azab kubur itu bagi orang-orang zalim. Orang zalim itu bisa yang muslim, bisa apalagi yang kafir, ya. Yang kafir jelas mereka zalim, wal kafiruna humuz zalimun, kata Allah. Orang-orang kafir itu mereka orang zalim kepada dirinya sendiri. Ingkar tidak mau beriman kepada Allah, ingkar tidak mau sujud kepada Allah, ingkar tidak mau beriman kepada Rasulullah, ingkar kepada hari kiamat. Ini udah zalim. Apalagi apa? Ditambah apa? Berbuat kerusakan, menzalimi sesama. Ini lebih parah sekali. Ya. Kemudian apa? Yang muslim zalim, ini bahaya. Ya, juga akan mendapatkan azab kubur. Ya, itu. Dalilnya apa? Quran surat Al-An'am ayat 93. Bagaimana keadaan orang-orang zalim tatkala sedang sakaratul maut? Ya. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut, tatkala kamu melihat ketika az-zalimun, orang-orang zalim, fi ghamaratil maut, pada tekanan-tekanan sakaratul maut, sudah ditarik ulur. Masya Allah ya. Kalau narik ulur layangan nggak apa-apa ya. Narik ulur layangan sekarang zaman mangsan layangan, musim layangan. Mungkin tarik ulur layangan, oh enteng gitu ya, ringan ya. Tapi kalau yang ditarik ulur itu ruh, waduh ini bahaya sekali ya. Yang ditarik ulur itu ruh ya, tarik ulur ya, Masya Allah ya. Nah, kita berlindung dari ya sakaratul maut yang sangat berat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan sakaratul maut kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Nah, itu dalil yang pertama ya. Bahwasanya malaikat datang ketika sedang sakaratul maut, memukulkan basitu aidihim, dipukul-pukul ya. Cuma kan orang-orang sekitar kan nggak tahu kan ya. Namanya ghaib, malaikat sakaratul maut juga ghaib, tidak kelihatan ya. Ruh yang dicabut juga tidak kelihatan. Kemudian apa? Akhriju anfusakum, keluarlah nyawa-nyawa kalian, ruh kalian.
Maka apa? Allah mengatakan al-yauma tujzauna adzabal huni, maka pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Ya, azab yang menghinakan. Adzabal huni, azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna, terhadap apa-apa yang kalian katakan dahulu kepada Allah ghairal haqqi, dengan perkataan yang batil. Dikasih tahu suruh sholat, lah belum masanya saya sholat, saya masih muda kok suruh sholat misalkan. Ini besok ini perkataan yang batil kepada Allah. Padahal kan para ulama, para muballigh, para dai, mereka adalah apa? Muballigh, ya, penyambung risalah dari Nabi Muhammad yang mengingatkan umat untuk kembali ibadah kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Maka dia disuruh, ayo sholat. Lah, masanya sholat, saya masih muda kok suruh sholat misalkan. Ya, ini besok akan menyesal dia. Mengatakan kepada Allah ghairul haq, perkataan yang batil, yang tidak benar. Ya, itu disuruh zakat, eman-eman saya zakat. Saya sudah capek-capek bekerja, saya sudah bekerja keras mengumpulkan harta, malah ditarik zakat, tarik infak sedekah. Loh, itu. Ini banyak orang-orang seperti ini, seperti Korun. Seperti Korun, ditagih zakatnya, ditarik infak sedekahnya, eman-eman. Memang secara naluri ya eman-eman gitu. Wis kesel-kesel, sudah kita capek-capek kerja, sudah kita ya berlelah-lelah dalam bekerja keras, tiba-tiba datang orang dengan ini menarik misalkan. Padahal apa? Itu adalah bukti keimanan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ya, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Ya, bukti keimanan seseorang. Itu. Karena sudah capek-capek kerja, otomatis ada rasa penyesalan. Maka kalau memang kamu beriman kepada Allah, haknya ditunaikan, hartanya diambil atau dizakatkan atau diinfakkan di jalan Allah, maka itulah tanda keimanan kamu. Ketika kita sudah capek bekerja, kemudian diambil hartanya atau diinfakkan di jalan Allah, dizakatkan, maka kamu tanda orang beriman. Kenapa? Rela, ikhlas, berkorban, ya, berjuang, menyisihkan hartanya, dizakatkan hartanya untuk Allah. Tanda keimanan. Kenapa? Wis capek-capek. Karena selogika kan gitu. Oh, udah capek-capek gitu ya. Maka orang-orang yang ketika dinasehati oleh kita, oleh siapa saja, loh kok malah apa? Mengatakan alasan-alasannya, alasan tidak mau zakat, tidak mau sholat, tidak mau menutup aurat, tidak mau bermajlis ilmu, tidak mau, lah sekarang masanya masa nyantai, nanti kalau sudah tua misalkan. Ini adalah perkataan-perkataan yang batil dikatakan kepada Allah. Ya, maka apa? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, yang dahulu kamu sewaktu di dunia terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis, ada tanda-tanda musibah tsunami, gempa bumi, banjir, itu tanda-tanda Allah. Ayat-ayat qauliyah, Quran dan sunnah, dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, itu sebagai tanda bagaimana apa? Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang lalai, diingatkan dengan sakit. Supaya apa? Kembali kepada Allah. Terkadang banyak orang yang nggak peka, diuji sakit, diuji ini, suruh eling, malah apa? Malah makin gitu kan. Ada orang kayak gitu. Ya, diuji oleh Allah supaya semakin mendekat kepada Allah, dipecut cara kasarnya gitu. Dipecut supaya apa? Mendekat kepada Allah. Malah apa? Malah semakin jadi. Ada orang seperti ini. Tapi ada juga orang yang ketika diingatkan oleh Allah dengan musibah dan apa saja, kembali. Karena memang ada kalanya gitu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan kenikmatan ketika orang soleh. Oh alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur. Saya diberi nikmat. Orang berilmu, tahu, oh iya, bersyukur. Ada kalanya Allah mengingatkan dengan apa? Memberikan cobaan, musibah, bala. Diberikan musibah, diberikan bala, diberikan ujian, baru eling. Oh ya Allah, mohon maaf ya Allah. Nangis-nangis kan gitu ya. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita apa? Menunggu diingatkan oleh Allah dengan cara diberikan ujian, musibah dan bal. Oh, berarti kan kita sengaja wis lah, tenang bae lah. Ngondek wis apa ya, cara kasarannya sudah waktunya aku dielingna nang Allah lah. Siki seneng-seneng bae disit. Ya kalau sudah mati gimana? Langsung diingatkan dengan cara kematian, sakaratul maut. Wah, sudah tidak diterima taubat. Telat.
Maka Nabi kita bersabda, innallaha ya yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirghir, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba selama belum nyawa melewati kerongkongan. Artinya sedang sakaratul. Ketika ada orang taubat kok sedang sakaratul maut, waduh, ya. Tidak diterima taubatnya. Sudah sakaratul maut, nyawa sudah sampai kerongkongan, tinggal ditarik dulu itu ya. Ini kerongkongan. Maka apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Makanya tadi ya, orang-orang yang seperti ini orang-orang zalim, ingkar, angkuh, sombong kepada Allah. Mereka sombong ketika diingatkan suruh ibadah, suruh sholat, suruh menjauhi hal-hal yang haram. Ini khamar diharamkan, ini judi diharamkan, ini tidak baik, ini buruk untukmu. Loh kok malah ngeles, banyak alasan. Maka alasan-alasan ini yang dikatakan taquluna 'alallah ghairul haq. Ya. Itu dia mengatakan kepada Allah perkataan-perkataan yang batil, yang tidak benar. Ya, hanya untuk mendukung hawa nafsunya. Yang penting apa? Saya bisa ngelakoni sesuai dengan hawa nafsu saya. Padahal apa? Kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kamu, kata Allah, kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku perintahkan. Ketika diperintahkan suruh sholat, meskipun lagi malas. Gitu nih. Apalagi sholat subuh, lagi ngantuk-ngantuk, musim cuaca dingin apalagi ya, apalagi hujan ya. Hawa nafsunya kan pengennya apa? Hawa nafsu kita pengennya tidur kan gitu. Ya, selimutan malah semakin kerodongan ya. Tapi apa? Kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, maka hawa nafsu kita harus tunduk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini hawa nafsu yang diarahkan, gitu, ya. Dan seterusnya perkara-perkara yang lain. Seorang muslimat panas-panas, matahari panas terik, keluar pakai jilbab. Secara hawa nafsu pengennya apa? Buka jilbab harusnya. Secara hawa nafsu takoni pak, ya satu muslimat gitu, panas-panas, pengennya apa saja? Ya buka, panas keluar mata ya, ketika keluar rumah matahari terik panas sekali, gerah, istiqomah pakai jilbab. Ketika ditanya, hakikatnya secara hawa nafsu pasti ingin lepas, gerah ya. Tapi apa? Karena dia beriman kepada Allah, maka apa? Dia tetap mengenakan jilbabnya, dia tetap menutup auratnya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia berkorban, rela panas-panasan, gerah-gerahan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Panas di dunia nggak apa-apa daripada panas di akhirat, di neraka kan gitu, di slow mode gitu ya. Gitu kan. Di somot sih mending ya. Apalagi sudah dimasukkan ya. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, para hamba Allah di sini ya, penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mensyarah, menjelaskan, membawakan dalil yang kedua terkait tentang adanya azab kubur. Dalil yang kedua adalah surat Ghafir ayat 44. Wa qala ta'ala, wa qala, dan qala berkata, siapa berkata? Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Allah maha tinggi. Fi ali Fir'aun, kepada, bukan keluarga di sini. Kalau keluarga Fir'aun nanti Aisyah masuk. Ya, berarti apa? Kaumnya Fir'aun, ya. Kaumnya Fir'aun. Kaumnya Fir'aun berarti memang orang-orang yang ikuti Fir'aun dalam kesesatannya gitu ya. Kaumnya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berkata, yang maha tinggi berkata tentang kaumnya Fir'aun. Kaumnya berarti yang mengikuti Fir'aun dalam kesesatannya, dalam kesombongannya, ya. Gitu. Allah mengatakan,
An-naru, neraka itu yu'raduna, senantiasa ditampakkan kepada mereka, alaiha, atasnya. Yu'raduna, mereka ditampakkan, alaiha, atasnya, ghuduwan, pada pagi hari, wa asyiyan, dan sore hari. Masya Allah. Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur, maka kan datang dua malaikat, ya kan? Ditanya tentang fitnah kubur tadi. Man rabbuka, siapa Tuhan Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabim? Wa madinuka, apa agamam? Ketika bisa menjawab, orang beriman bisa menjawab, ya. Orang yang dikokohkan keimanannya, keislamannya bisa menjawab. Maka dia akan mengatakan, man rabbuka, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wa man nabiyyuka, Nabi Muhammad. Nabiku adalah Muhammad. Wa madinuka, dinil Islam. Apa agamamu? Agamaku ini orang beriman. Yang sewaktu dirinya konsisten menjaga hak Allah, menjaga hak Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak keluar dari petunjuk Rasul. Wa madinuka, dan senantiasa istiqomah mempelajari agama tolabul ilmi tadi, menuntut ilmu agama. Ketika istiqomah, ketiga-tiga ini dijaga di dunia, maka insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini. Dan apa? Ketika sudah bisa jawab, lolos, maka dilapangkan kuburnya. Ya. Kemudian apa? Disiapkan kafannya, digantikan kafan dunia dengan kafan surga. Diambil oleh malaikat turun. Kemudian apa? Diperlihatkan kenikmatan surga. Kenikmatan surga. Maka apa? Kemudian dia mengatakan, akimisah. Jenazah tadi yang sudah lulus menjawab tiga pertanyaan tadi, dapat kelapangan kubur, nikmat kubur, kemudian apa? Ditampakkannya surga. Ini bagi orang yang beriman, ditampakkannya surga. Kemudian apa? Dia mengatakan, akimisah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Kenapa dia berdoa kepada Allah segerakanlah hari kiamat? Karena dia sudah tahu tempatnya di mana? Di surga. Sehingga apa? Ya Allah, cepetanlah, kiamatlah. Aku harus sabar, nantang malah ini. Cakasannya malah, ya Allah, cepetanlah. Sehingga kan nggak berani kita ya. Di dunia nggak berani. Kenapa? Karena kita belum tahu kita itu. Ya Masya Allah. Ya. Tapi ketika orang beriman yang istiqomah di dunia, kemudian wafat, ya, istiqomah bisa menjawab, maka ditampakkan kenikmatan surga. Sehingga apa? Dia mengatakan akimisah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Aku sudah sabar. Ya, tidak sabar. Maka berbeda dengan orang-orang zalim, orang-orang kafir. Seperti Fir'aun di sini, ya. Fir'aun dan kaumnya setiap pagi dan petang itu ditampakkan neraka di kubur mereka. Ditampakkan neraka di kubur, neraka jahanam. Ya, Fir'aun di nerakanya. Ketakutan Fir'aun dan kaumnya. Masya Allah. An-nar, neraka itu yu'raduna, ditampakkan kepada mereka, alaiha, atas mereka. Ya, ditampakkan kepada mereka. Ghuduwa wa asyiya, pada pagi hari atau dan petang, sore. Coba bayangkan, loh, kita di weden-wedeni gitu ya. Tiap hari pagi dan sore. Neraka jahanam. Maka apa? Dalam hadis dikatakan la taqumus sa'a. Jangan segerakan hari kiamat ya Allah. Beda doanya dengan apa? Yang orang beriman yang sewaktu di dunia istiqomah beramal beribadah kepada Allah. Yang ini apa doanya Pak? Jangan segerakan hari kiamat ya Allah. Jangan. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui di alam kuburnya dia akan kemana. Dia akan kemana? Ya ke neraka. Dia sudah diperlihatkan neraka. Dia ke neraka. Na'udzubillah min. Nah ini Fir'aun dan kaumnya, ya. Wa yauma taqumus sa'atu, di kuburan saja Fir'aun dan kaumnya dan orang-orang yang seperti Fir'aun dan kaumnya yang berbuat kerusakan, berbuat kezaliman gitu ya. Di neraka pun ditampakkan, di alam kuburnya ditampakkan neraka. Sebagaimana orang beriman ditampakkan surga. Masya Allah. Ya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan yauma hari
Dan pada hari taqumus sa'atu, hari kiamat terjadi, takum terjadinya as-sa'ah, hari kiamat, maka malaikat pun mengatakan kepada ya keluarga atau kaumnya Fir'aun, adkhilu ala Fir'aun, masuklah kalian kaum Fir'aun, masuklah Fir'aun dan kaumnya, asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat dahsyat. Ya, naudzubillah. Ini ya. Adkhilu, maka malaikat mengatakan, masuklah Fir'aun dan kaumnya asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat dahsyat, yang mengerikan, yang sangat menyakitkan. Ya. Karena kan memang seseorang itu akan diazab sesuai dengan kadar kezoliman. Sesuai dengan kadar kezoliman. Ya. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, ya, innal jaza ma'idhumil bala. Sesungguhnya besarnya pahala balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Maka begitu juga dengan apa? Besarnya dosa atau besarnya siksaan, kerasnya siksaan itu sesuai dengan kadar kezolimannya masing-masing. Maka ketika kezolimannya kecil, di kuburnya pun seperti itu, kecil. Ya. Ketika di neraka pun, ya sekecil-kecilnya azab kubur, azab neraka perih sekali gitu ya. Jangan meremehkan gitu ya. Terkadang banyak orang yang bahkan kezaliman kecil nggak apa-apa lah gitu ya. Karena ini hanya perkara kecil, masa ya diazab ya, loh jangan meremehkan masalah azab, ya. Azab Allah di akhirat, di alam kubur dan di neraka itu sangat-sangat pedih, ya. Maka dulu pernah sampaikan bahwasanya apa? Abu Thalib itu adalah apa? Siksaannya paling ringan Abu Thalib. Ya. Dengan cara apa? Makai sandal dari api neraka, baru makai yaghli dhimahu, apa? Mendidih otaknya, duduk gitu ya. Coba. Itu apa? Seringan-ringannya siksa penghuni neraka. Padahal apa? Dia mengatakan, orang Abu Thalib mengatakan ini adalah siksaan yang paling berat. Abu Thalib mengatakan ini adalah siksaan yang paling berat. Padahal kata Nabi Muhammad itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka. Loh, orang yang mengatakan, yang pakai sandal mengatakan ini siksaan paling berat. Loh, bagaimana dengan siksaan yang berat yang sesungguhnya seperti apa? Ya ini Fir'aun, ya, dan orang-orang yang semodel dengannya, Qarun, Haman, Abu Jahal, ya, Raja Namrud, ya, dan orang-orang zalim, ya, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memusuhi Islam, menghancurkan Islam dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Maka apa? Adkhilu ala Fir'aun. Masuklah Fir'aun dan kaumnya asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat-sangat mengerikan, sangat dahsyat, sangat menyakitkan, sangat perih, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini ya azab bagi mereka orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim. Dan tadi siksaan Allah itu pun sesuai dengan kadar kezaliman. Kalau orang kafir jelas kezalimannya luar biasa, parah sekali, ya. Sudah tidak ada ampunan bagi mereka orang-orang kafir, tidak ada ampunan, ya. Kecuali bagi yang hatinya ada iman, gitu ya. Hatinya ada iman, sebagaimana sabda Nabi SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka, dikeluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan, akan dikeluarkan, ya. Tapi kan kita tidak tahu kapannya, dan itu sesuai dengan kadar kedzolim. Oh, ketika kedzolimannya sekian, ya dibakar dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dia atas kedzoliman sewaktu di dunia yang belum dihalalkan di dunia, yang mungkin belum minta maaf dan seterusnya, ya. Kemudian kezolimannya dibawa mati, nah ini bahaya. Ketika kezoliman dibawa mati, belum minta maaf, belum meminta kehalalan, istihlal dan seterusnya,
Maka ini bahaya sekali, ya, bahaya sekali, ya. Makanya di sini apa? Berhati-hati, ya. Dan orang beriman maka pun akan keluar dari neraka. Makanya tidak tahu kapan, ya, tidak tahu kapan, tidak ada yang tahu itu. Makanya jangan kita, ya, wah, kata Pak Ustadz, sing penting ngasih anak iman, gitu ya. Kemudian bisa keluar. Loh, jangan menganggap remeh yang namanya azab neraka, azab kubur atau azab neraka. Azab yang paling ringan saja dikatakan paling berat, ya. Padahal itu adalah paling ringan. Bagaimana dengan azab yang paling berat? Yang sedang aja nggak tahu gimana, apalagi yang paling berat. Nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah kondisi di mana orang-orang zalim. Di alam kubur mereka ditampakkan neraka. Di panggonanmu kayak, ya, panggonanmu kayak gitu ya, malaikat. Ketakutan jelas, ketakutan, ya, ketakutan, ya, ketakutan setiap pagi sore ditakut-takuti, ya, oleh malaikat. Itu tuh panggonanmu tuh, ya, di kuburnya disiksa, ya kan, masya Allah. Kemudian apa? Di akhirat di neraka juga disiksa. Masya Allah. Makanya, ya, bagi orang beriman istirahat yang sesungguhnya itu apa? Di surga, gitu ya. Istirahat yang sesungguhnya di surga. Kalau di dunia istirahat yang wajar, gitu ya. Maka istirahat bagi orang beriman itu di surga. Tapi kalau bagi orang yang kafir, orang yang zalim, di akhirat itu bukan tempat istirahat. Malah tempat apa? Siksa, tempatnya azab, ya. Itu. Makanya, ya, kita berlindung dari segala macam bentuk kedzaliman. Baik kedzaliman yang kecil, kedzaliman yang sedang, apalagi kedzaliman yang besar. Kita berlindung, mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, taufik, petunjuknya, agar kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai sini dulu, Pak. Ini dalil yang kedua. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya terkait tentang dalil yang ketiga dari hadis, ya, Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang panjang. Ini masih terkait tentang dalil tentang azab kubur, ya. Hadis ini lumayan panjang. Kalau kita lanjutkan waktunya tidak cukup, kemalaman. Masih ada pertanyaan? Mau tanya apa? Mau saya kan ada. Hanya besok kasih cuma melakukan maksiat lah. Kalau dibilangin bapaknya mesti kan ntar endingnya syafaat dari Allah. Apa benar kayak gitu atau gimana? Endingnya dalam arti pas mau mati lah kayak gitu. Kan ada yang tadinya imannya rajin ibadah, pas mau tinggalnya ntar ada yang terus jadi jual iman kayak gitu, yang benar gimana? Ya, baik, Masya Allah, ya. Memang banyak orang-orang seperti itu, menggampangkan, ya. Banyak orang yang dia sholat tapi dia maksiat, ya. Kemudian ketika dinasihati, ya, padahal sholat kan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau sholatnya benar, mulai dari wudhunya benar, tata cara wudhunya benar, kemudian ketika dia sholat, bacaannya benar, doa-doa sholatnya, takbiratul ihramnya benar, gerakannya benar, gitu nggih. Kemudian baca Al-Fatihahnya, baca istiftahnya dulu, Al-Fatihah suratannya, kemudian ketika rukuknya benar, baca doanya benar, sampai akhir salam, semuanya benar semua, khusyuk, maka insya Allah sholatnya akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau ada orang sholat, loh kok masih bermaksiat, maka sholatnya nggak benar. Dipertanyakan, pasti nggak benar. Loh, saya udah sholatnya benar, pasti ada yang salah. Karena Allah tidak mungkin salah. Karena kan Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Mencegah kan berarti apa? Hati-hati loh, sudah jauh-jauh sudah dikasih tahu oleh Allah, gitu loh. Mencegah, bukan mengobati, sudah kejadian baru dicegah, bukan. Mencegah berarti sudah jauh-jauh hari, sudah jauh sudah baru diingatkan, ya. Maka apa? Maka orang yang dia sholat, loh kok bermaksiat, maka sholatnya nggak beres. Mungkin niatnya bukan karena Allah,
atau mungkin gerakannya, ya. Maka terkait sholat kita juga harus senantiasa memperbaiki ibadah sholat kita, ya. Dan jangan menganggap remeh bahwasanya apa? Nanti akan ada syafaat. Loh, syafaat Allah itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Syafaat Nabi Muhammad tidak diberikan kepada sembarang orang. Jangan mentang-mentang Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lembut, Allah Maha Latif. Loh, kelembutan Allah, kasih sayang Allah, ampunannya Allah bagi mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat, istiqomah. Ya, kalau dia sudah taubat, ya taubatan nasuha, tidak maksiat lagi, gitu ya, istiqomah, gitu loh, istiqomah. Jangan apa, ya, mengandalkan ya tadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha, ya memang betul Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Lembut, tapi kelembutan Allah, kasih sayang Allah, ampunannya Allah itu bagi mereka orang-orang yang senantiasa ketika dia bermaksiat taubatan nasuha, kembali bertaubat kepada Allah. Jadi jangan meremehkan, itu terkadang banyak meremehkan. Dan ini menjadi dalil, karena Allah Maha Pengampun, apa-apa, nyantai baik, tenang baik, ya. Segi ya apa-apa lah, sholat ya, apa maksiat, menungsa wajar, ya wajar. Tapi kan itu kan sangat menganggap remeh, gitu. Ya padahal Allah itu sangat senang, sebagaimana sabda Nabi kan, Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap manusia, anak Adam itu pasti berbuat dosa. Setiap anak Adam berbuat kesalahan, kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah apa? Yang mereka senantiasa bertaubat kepada, inilah yang mendapatkan ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah, kelembutan dari Allah. Wong wis niat kan berarti udah niat tadi. Enggak apa-apa lah, salat teh apa-apa, penting maksudnya apa gitu ya. Menggampang, ini berarti udah niat. Udah meniatkan diri apa? Ya salat teh giar apa-apa sembarangan sambil maksiat kan insya Allah oleh ampunan Allah. Loh, apakah Allah akan mengampuni, gitu kan? Gitu. Maka ini tidak dibenarkan, ya. Padahal apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun tadi, sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah langsung kembali bertobat kepada Allah, bukan malah nyantai-nyantai. Oh, nanti kan gampang dapat syafaat. Nah, ini naudzubillah. Ini banyak sekali orang-orang seperti ini, ya. Dan itu memang ya gagal faham itu, ya, dalam memaknai asmaul husna itu loh. Kadang Allah Maha betul Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, betul Allah Maha Penyayang, Allah Maha Lembut, betul Allah Maha Lembut. Tapi kan kelembutan Allah masih bagi orang yang maksiat. Kecuali dia taubat, Allah berikan kelembutan. Kayak Umar bin Khattab, tadinya orang yang sangat jahat kan itu, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi dengan apa? Kasih sayang Allah, dia taubat, dihapuskan dosa-dosanya, bahkan ditinggikan derajatnya, dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup napa? Ya, baik, alhamdulillah, ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan bisa diamalkan oleh kita semuanya dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.